Halo semuanya, selamat datang. Terima kasih sudah luangkan waktu untuk membaca. Nama saya tidak penting untuk sekarang. Yang penting adalah kisah yang akan saya ceritakan tentang seragam yang tampak bersih dan bayang-bayang yang menempel di baliknya. Malam itu hujan tipis, seperti celah kecil yang membuat kota tetap bernapas. Lampu jalan memantulkan genangan air, menyorot papan nama gang yang sudah lusuh. Di ujung gang itulah sebuah kerumunan kecil berkumpul, warga, tetangga, dan beberapa rekan polisi yang tampak tegang. Aroma ban terbakar dan bau tubuh yang belum sempat dibersihkan menyatu menjadi bau kota pada malam yang sepi. Aku seorang polisi muda yang percaya, masih menyimpan idealisme tentang keadilan, menerima panggilan itu seperti panggilan biasa. Nama korban, Ardi, 25 tahun, pelajar, kerja serabutan. Laporan awal yang kubaca di mobil patroli tertulis singkat, tewas saat melawan. Kalimat itu seperti penutup rapih yang membuat semua orang lega. Tidak perlu ada pertanyaan panjang, tidak perlu saksi banyak, tak ada kerumitan panjang. Di lokasi, tubuh Ardi tergeletak di sudut gang. Wajahnya memudar tanpa ekspresi, sebuah pemandangan yang mengejutkan bila tidak ingin kita pedulikan. Mataku tertuju pada hal-hal kecil, posisi tubuh, bekas pada lengan, goresan di kaos yang tidak selaras dengan narasi perlawanan, noda lumpur yang menunjukkan ada perebutan di tanah basah, serta ceceran darah yang pola dan volumenya tidak cukup untuk mendukung cerita benturan hebat. Aku tahu bukan karena aku lebih pintar, tapi karena aku memperhatikan rekan-rekanku, sebagian dari mereka senior, berpengalaman, dan jelas sudah terbiasa menangani kasus serupa, bergerak cepat, mengambil foto asal-asalan, menutup area, menandai titik-titik yang biasa ditandai. Mereka berbicara dengan nada datar. Ada kebiasaan dalam kata-kata mereka yang membuat aku merasa ada skrip yang diikuti. Saat kubuka kantong korban, sebuah dompet tipis yang tidak penuh ada di sana, tetapi kartu nama kecil, foto seseorang, pesan terakhir di ponsel yang belum sempat dibaca. Semua itu seharusnya jadi petunjuk, tapi petunjuk itu dianggap remeh. Bahan bukti standar, kata salah satu senior sambil menaruh handuk di atasnya. Selesai. Ada sesuatu di sekujur hati yang menolak menerima selesai begitu saja. Aku mengajukan pertanyaan kecil, apakah ada saksi yang melihat perjalanan malam itu? Siapa yang terakhir bersama korban? Mengapa ada tanda memar yang tidak cocok dengan satu versi serangan? Pertanyaan itu seharusnya sederhana, namun di antara gelak tawa kecil dan gumaman, pertanyaan itu membuat suasana berubah. Atasan lapangan Komisaris Subagio, orang yang disegani di divisi kami, mendekat dengan tangan terlipat. Wajahnya datar, cukup meyakinkan agar tidak ada orang berani menebak pikirannya. Tenang saja, Ari, katanya padaku. Ini sudah sering terjadi, jangan bikin masalah. Ada prosedur, laporan awal sudah dibuat. Kita lanjutkan sesuai SOP. Nada suaranya bukan hanya memperingatkan. Ada dingin yang membuat setiap kata terasa seperti perintah. Aku mencoba bersikap siap, mencatat, meminta agar korban dibawa ke rumah sakit untuk otopsi komprehensif, mencatat nomor telepon saksi yang kuperoleh dari seorang ibu tetangga yang gemetar. Namun permintaan itu ditanggapi dengan ketidakacuhan. Otopsi dasar cukup, katanya. Saksi tidak terlalu penting. Seorang senior menepuk bahuku dengan senyum yang dipaksakan. Kau masih muda, Ari, belajar menaruh kepercayaan pada tim. Malam itu, ketika lampu biru kendaraan patroli hilang di tikungan, aku duduk sendiri di ruang periksa sementara, menatap berkas yang setengah diisi. Di antara tumpukan pena dan formulir ada rasa aneh yang tidak mau pergi. Berulang kali aku mengulang pola-pola kecil yang kulihat, posisi tubuh, memar di lengan kiri yang tampak seperti bekas tekanan, goresan yang menandakan seseorang mencoba melepaskan diri dari cengkraman. Semua itu tidak selaras dengan versi tewas melawan yang terlalu sederhana. Keesokan paginya, ketika aku bawa kekhawatiranku ke atas, responsnya lebih dingin dari sebelumnya. Kamu cenderung suka over analisis, kata Wakapolres, menatapku sambil membolak-balik laporan. Fokus pada tugasmu, jangan cari sensasi di kasus yang bisa selesai cepat. Kalimat itu memukul, bukan karena ia benar atau salah, tetapi karena nada itu mengandung penilaian yang melekat. Idealisme adalah gangguan. Beberapa hari berlalu, alih-alih diberi kesempatan untuk menyelidiki, aku dipindahkan ke unit administrasi yang menangani arsip tugas yang rapi, aman, dan pada dasarnya tidak memungkinkan untuk mengorek fakta lapangan. Pindahnya bukan dalam bentuk surat resmi, hanya instruksi lisan yang terselip antara tawa dan perintah. Ada yang bilang itu karena kesalahan penjadwalan. Aku tahu alasan lain,
Pertanyaan yang kubuat kemarin membuat gelisah orang yang tidak ingin gelisah. Di meja baruku yang penuh map usang, aku tidak menyerah. Malam-malam aku habiskan membaca ulang catatan tempat kejadian perkara, mencocokkan waktu kejadian dengan log patroli yang sempat ku kantongi, dan mengulang percakapan singkat yang kudengar di gang kata-kata yang masih membekas. Jangan ribut, urusan kecil, bisa berabe buat kita. Kata-kata itu seperti benang halus yang kalau ditarik bisa membuka kain yang menutupi sesuatu. Ada satu hal kecil yang kulakukan tanpa sadar. Aku menyalin nomor telepon dari ponsel korban sebelum dikembalikan ke keluarga nomor yang tidak tercatat di berkas resmi. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor itu. 2 kata yang membuat darahku berdesir bertemu besok. Aku tidak tahu konteksnya. Bisa saja hanya janji biasa. Tetapi suara kecil dalam jiwaku bilang ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang belum tersampaikan. Sesuatu yang orang-orang di sekitar kasus ini tampak berusaha tutupi. Bukan dengan jawaban, tapi dengan keputusan kecil yang penuh arti. Bukannya menerima pindahan dan tugas arsip sebagai akhir dari rasa ingin tahuku. Aku memilih untuk tetap menyimpan semua catatan itu, menandai setiap kejanggalan, dan bersiap meskipun belum tahu bagaimana caranya untuk menanyakan kembali apa yang orang lain anggap selesai. Ini bukan hanya tentang seorang pemuda yang mati. Ini tentang suara kecil yang menuntut dihormati, dan di tengah seragam yang tampak bersih, bayang-bayang mulai bergerak. Hari-hari setelah pemindahanku ke meja arsip berjalan seperti waktu yang diseret. Ruangannya sempit, dindingnya dipenuhi map kusam dengan label-label lama yang warnanya mulai memudar. Setiap pagi aku datang, mengetik laporan yang bukan milikku, menata dokumen yang tidak membutuhkan pikiranku, dan menunggu jam pulang seperti orang yang kehilangan sebagian dirinya. Tapi bagian dalam diriku yang masih percaya pada kebenaran yang keras kepala menolak mati. Pagi itu, ketika sinar matahari hanya menembus setengah kaca jendela ruang arsip, ponselku bergetar pelan. Nomor tak dikenal. Aku menatapnya beberapa detik, ada perasaan aneh. Seperti seseorang memanggilku dari balik kabut. Setelah ragu, aku angkat telepon itu. Mas, ini nomor Mas Ari? Suaranya lirih, perempuan. Aku diam beberapa detik. Merasa jantungku bergerak lebih cepat. Iya, dengan siapa ini? Di seberang terdengar napas yang terputus halusan seperti orang yang sedang menahan ketakutan. Saya Lila, teman dekatnya Ardi. 2 kata itu membuat seluruh tubuhku tegang. Aku bangkit dari kursi, menutup pintu ruang arsip sebelum siapapun bisa mendengar. Apa yang bisa saya bantu? Balila. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya bicara. Saya tahu, Ardi gak mungkin melawan polisi seperti di berita. Dia bukan orang yang begitu. Dia takut polisi, terutama 1 orang. Siapa? Tanyaku langsung, mungkin terlalu cepat. Hening lagi, lalu suara bergetar. Dia pernah bilang ada polisi dari divisi khusus yang suka memeras orang. Ardi lihat sesuatu, dan dia bilang orang itu bakal cari dia kalau tahu dia masih hidup. Aku merasakan kulitku dingin. Rasanya seperti potongan teka-teki yang selama ini tercerai-berai mulai mencari tempatnya. Ardi sempat bilang nama atau ciri-ciri. Dia cuma bilang satu hal, ucapnya. Suara semakin pelan. Pangkatnya tinggi. Orang-orang hormat sama dia. Dan dia kenal Ardi dari suatu kejadian. Lila tersedak, seperti menahan isak. Tolong, saya cuma mau Ardi gak disalahkan. Dia bukan penjahat. Aku menghela napas panjang. Mbak Lila, saya akan coba bantu, tapi saya perlu ketemu untuk bicara lebih jelas. Aman kalau kita bertemu? Lila ragu beberapa detik. Aman, tapi jangan di tempat umum. Saya kasih alamat, ya. Setelah ia menutup telepon, aku duduk kembali. Tanganku bergetar. Bukan karena takut tapi karena apa yang baru kudengar mengonfirmasi sesuatu yang lebih gelap dari yang kubayangkan. Jika benar ada polisi senior yang memeras warga dan Ardi adalah saksi kunci, maka tewas melawan hanyalah topeng. Dan siapa perwira yang cukup berpengaruh untuk menutup semuanya dengan cepat? Pikiranku langsung tertuju pada satu nama, Komisaris Subagio. Sore itu aku pergi ke tempat yang ditunjuk Lila, sebuah rumah kontrakan kecil di daerah pinggiran kota. Jalannya sempit, banyak anak bermain bola plastik di depan gang. Rumah Lila berada di ujung, lampunya redup, jendelanya tertutup rapat. Begitu aku mengetuk, pintu terbuka setengah. Mata Lila mengintip sebelum ia melepaskan kunci rantai dan mempersilahkan aku masuk. Maaf, saya masih takut. Katanya, tidak apa, saya mengerti. Lila duduk di kursi plastik, tubuhnya sedikit membungkuk. Ia masih muda, mungkin seumur Ardi, rambutnya dikuncir seadanya,
matanya sembab seperti sudah terlalu sering menangis. Di meja kecilnya ada secangkir teh yang tak disentuh dan foto Ardi tersenyum-senyum sederhana yang kontras dengan kabar kematiannya. Kemarin Ardi sempat mengirim pesan ke seseorang, kataku. Pesan itu hanya bilang bertemu besok. Apa itu untuk Kanda? Lila menggeleng. Bukan, dia mau ketemu seseorang untuk kasih bukti. Bukti itu katanya bisa buat polisi itu habis. Bukti apa? Lila membuka laci meja, mengeluarkan sebuah buku catatan kecil, sampulnya robek di tepi. Ini, dia titip kalau sesuatu terjadi. Sebenarnya dia mau kasih sendiri ke orang yang dia percaya. Tapi belum sempat, aku membuka buku itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa catatan singkat, tanggal, lokasi, nama-nama yang disamarkan, jumlah uang, dan kalimat-kalimat singkat seperti ancamannya makin jelas atau dia bilang jangan cerita ke siapapun. Ada juga sketsa kecil wajah seseorang tak detail, tapi cukup menggambarkan pria berkumis tebal, mata tajam. Aku menarik napas. Ini sangat penting, Mas. Saya takut, kata Lila, suaranya pecah. Saya juga pernah lihat orang itu. Dia datang ke rumah Ardi sekali, dan setelah dia pergi, Ardi gemetar. Kalimat itu terdengar seperti kebenaran yang terlalu berat untuk seorang perempuan ini. Aku ingin memberi jaminan, tapi aku tahu keterbatasanku. Saya akan jaga ini sebaik mungkin, Mbak. Tapi, saya perlu tanya satu hal terakhir. Ardi pernah bilang nama polisi itu. Lila menggigit bibirnya. Dia nggak pernah sebut. Tapi, saya pernah dengar teman Ardi panggil polisi itu Pak B. Kayak, Koda? Mungkin, Dek, Subagio, B. Terasa seperti patel yang semakin jelas. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Langit mendung, suara kendaraan melintas cepat, dan di atas jembatan penyeberangan aku sempat berhenti. Dari sini, lampu kota tampak seperti bintang-bintang yang dipaksa jatuh. Aku bertanya dalam hati, kalau aku lanjut, apa yang menunggu? Tapi pertanyaan lain lebih kuat, kalau aku berhenti, siapa yang tersisa untuk memperjuangkan kebenaran Ardi? Keesokan harinya, ketika aku kembali ke kantor, ketegangan mulai terasa. Ada senior yang menatapku lama, seolah menilai gerak tubuhku. Atasan langsungku memanggilku dan tanpa menatap berkata, mulai besok kau pindah ke gudang logistik. Banyak berkas yang butuh ditata. Jangan banyak tanya, fokus saja. Nada itu sama seperti pintu yang digembok. Mereka mulai tahu aku tidak menerima versi resmi. Mereka mulai terusik, dan disinilah, dengan aku berdiri di depan pintu gudang logistik, membawa buku catatan kecil peninggalan Ardi di balik seragamku, dan menyadari satu hal yang menohok, pertanyaan kecil bisa dihentikan, tapi kebenaran yang sudah tercium tidak bisa dipaksa mati, tidak tanpa perlawanan. Gudang logistik itu seperti dunia yang sengaja disimpan agar tak terlihat siapapun. Ruangan besar berdebu, syarat rak besi, kardus-kardus bertumpuk tak beraturan, dan aroma kertas tua yang menyengat. Orang-orang jarang kesini kecuali terpaksa, tapi mungkin itulah tujuannya, menjauhkan aku dari apapun yang berhubungan dengan kasus Ardi. Namun, justru di tempat seperti inilah suara nurani terasa paling keras. Aku menyalakan lampu neon yang redup, menyapu ruangan dengan tatapan. Meski tampak berantakan, aku tahu setiap tempat menyimpan cerita. Berkas-berkas yang tidak penting di mata atasan bisa saja menyimpan potongan kebenaran. Dan entah mengapa, aku merasa pemindahanku ke sini bukan hanya hukuman tapi peringatan bahwa gerak-geriku sudah diperhatikan. Aku menaruh tas di pojok dan menutup pintu gudang pelan. Di balik seragamku, buku catatan milik Ardi masih tersimpan di kantong dalam. Jantungku selalu berdetak lebih cepat setiap kali aku mengingat keberanian Ardi menyimpan bukti. Mungkin tanpa sadar, ia sudah tahu bahwa jejak kebenaran kadang hanya bisa survive dalam bentuk kecil catatan, sketsa, waktu, nama samar. Aku duduk di kursi reot yang hampir goyah, membuka buku itu. Kurasakan kembali gelisah yang sama seperti di rumah Lila. Catatan Ardi tak teratur, seperti ia menulis saat takut dikejar seseorang. Angka-angka yang ditulisnya menunjukkan jumlah uang yang lumayan besar. Lokasi yang berulang, sebuah kafe tua di daerah pelabuhan lama. Lalu ada inisial yang muncul beberapa kali, B. Hal lain yang menarik perhatian adalah satu halaman yang tertulis miring. Seperti terburu-buru, kalau sesuatu terjadi pada saya, tanyakan pada orang yang bekerja di belakang ruangan gudang senjata. Dia tahu kejadian malam itu. Gudang senjata, itu ruang yang dijaga ketat, bahkan aku yang dulu bertugas di lapangan pun jarang diberi akses. Jadi bagaimana Ardi bisa tahu? Atau lebih tepatnya, siapa orang yang dimaksudnya? Pertanyaan itu membuatku berdiri impulsif.
Hasrat untuk diam di sini lenyap. Aku butuh jawaban. Sore itu, aku mencari alasan keluar sebentar ke area belakang kantor. Tidak banyak orang di sana, hanya beberapa petugas yang mengecat mobil patroli. Gudang senjata berada di dalam sebuah bangunan kecil dengan dinding tebal, diapit 2 pintu keamanan. Tapi catatan Ardi tidak menyebut orang dalam gudang senjata, melainkan di belakang ruangan. Di belakangnya hanyalah lorong sempit yang paling sering dilalui pekerja kebersihan. Dan pada jam-jam tertentu, petugas teknis yang mengecek panel listrik. Aku menelusuri lorong itu langkah pelan. Degup hati tak menentu. Di ujung lorong, di dekat pintu kecil yang mengarah ke ruangan panel, ada seorang pria tua dengan seragam kebersihan. Rambutnya sudah memutih, garis wajahnya tajam tapi letih. Ia sedang mendorong kereta alat pel, tampak seperti tidak peduli dunia. Aku mendekat. "Pak, permisi." Ia menoleh. "Iya, Mas Polisi." Suaranya berat namun sopan. "Saya Ari." Aku mencoba tersenyum, memastikan suaraku tidak menyiratkan tekanan. "Saya mau tanya, Bapak sudah lama kerja di sini?" 20 tahun lebih, jawabnya sambil membersihkan kotoran yang hampir tak terlihat. "Kenapa ya?" Aku merogoh napas dalam sebelum bertanya. "Pak tahu kejadian beberapa hari lalu tentang pemuda yang tewas?" Katanya melawan. Tangan pria tua itu berhenti bergerak. Hanya sedetik, tapi cukup membuatku tahu ia mengenal kasusnya. "Ah," gumamnya, melanjutkan pelan pekerjaannya. "Kasus itu ya, ramai. Bapak sempat lihat sesuatu malam itu?" Tanyaku, "Atau dengar sesuatu?" Ia tidak langsung menjawab. Aku menunggu. Di lorong yang sempit itu, waktu seolah berhenti. Setelah beberapa detik, ia menatapku langsung. Tajam, tapi berisi kepedihan yang tidak kukira. "Saya dengar suara," katanya pelan. "Teriakan dari luar pagar, dekat gang belakang. Tapi waktu itu, saya takut keluar. Saya lihat bayangan seseorang lewat cepat. Seragam, tapi saya nggak berani catat apa-apa." Aku menahan napas. "Seragam, seperti polisi?" Ia mengangguk pelan, lalu mendekat sedikit, suaranya lebih lirih. "Saya ini cuma tukang bersih, Mas. Tapi saya lihat satu hal yang nggak bisa saya lupakan. Ada mobil dinas masuk tengah malam. Bukan mobil patroli. Lampunya dimatikan. Sopirnya, Pak Komisaris B." Jantungku menghantam dadaku seperti palu. "Pak, yakin?" tanyaku. Suara hampir tak keluar. Pria itu memejam sejenak. Saya ingat jelas. Dia turun cepat, masuk lewat pintu samping tanpa salam. Wajahnya tegang, dan baju dinasnya ada noda seperti tanah basah. Seperti tanah di gang tempat Ardi ditemukan. Aku mematung. Semua potongan mulai terhubung. Ardi, catatan, ancaman, inisial B. Dan kini saksi bisu yang tidak pernah dicatat di laporan manapun. Aku hendak menanyakan lebih lanjut, tapi pria itu mengangkat tangan pelan, memberi isyarat agar aku berhenti. "Mas, jangan tanya saya lagi. Saya sudah tua, saya takut. Tapi, kalau memang mau cari kebenaran, hati-hati. Orang itu kuat sekali. Banyak yang hormat bukan karena segan, tapi karena takut." Suara langkah bergema dari ujung lorong. Instingku otomatis menutup percakapan. 2 senior dari divisi khusus lewat, menatapku curiga. Salah satu dari mereka berkata cukup keras untuk kudengar. "Ari, kamu kok sering banget ke area belakang? Kamu mau cari apa?" "Cuma cek panel listrik, Bang," jawabku setenang mungkin. Mereka saling pandang, lalu tersenyum kecil, senyum yang terasa seperti peringatan. Setelah mereka pergi, pria tua itu menatapku dengan mata yang lebih takut dari sebelumnya. "Mas, sudahi. Kalau Mas teruskan, nanti Mas bernasib sama." Aku menggenggam buku catatan Ardi dalam seragam, merasakan beratnya meningkat. "Pak," kataku perlahan. "Justru karena saya nggak mau ada orang lagi bernasib seperti Ardi, saya harus teruskan." Pria itu menunduk dalam, entah mendoakan atau meratapi. Malamnya, ketika aku keluar kantor, ada hal lain yang membuat bulu kudukku merinding. Di meja dashboard motor yang kuparkir, ada secari kertas kecil terselip. Kertas itu kosong tanpa nama, hanya satu kalimat, berhenti bertanya. "Ari, ini peringatan terakhir." Hurufnya rapi, tegas, seperti tulisan orang yang tahu. Aku membaca dengan hati-hati. Aku menatap kertas itu lama, tak ada angin saat itu. Tapi tubuhku terasa dingin, bukan karena malam, tapi karena aku tahu ancaman ini bukan main-main. Namun sesuatu dalam diriku tidak goyah. Dengan satu kesadaran yang tak bisa dihapus, jika seseorang mengancam untuk menghentikanmu, itu berarti kau sedang menyentuh kebenaran yang ingin mereka kubur. Dan aku sudah terlalu jauh untuk mundur.
Malam setelah menemukan kertas ancaman itu, aku duduk lama di kamar yang remang. Hanya lampu meja kecil yang menyala, menciptakan lingkar cahaya pucat di atas meja kerjaku. Buku catatan milik Ardi tergeletak terbuka, seolah menatap balik ke arahku. Sementara kertas ancaman itu, yang kusimpan di bawah gelas kaca, seakan terus berbisik bahwa aku sedang diburu. Aku memikirkan banyak hal, keluargaku, masa depanku di kepolisian. Kemungkinan bahwa aku sedang melangkah ke jurang yang mungkin tak bisa kutarik kembali. Dan terutama, aku memikirkan wajah Lila yang memohon keadilan. Serta bayangan tak bernyawa Ardi di ujung gang malam itu. Matanya mengeras, seperti meminta seseorang untuk tidak menutup mata. Di tengah keheningan itu, teleponku bergetar. Pesan singkat, dari nomor tak dikenal, "Kita perlu bicara." Aku tahu yang sebenarnya terjadi malam itu. Datang ke warung kopi murni pukul 22. Jangan bawa siapapun. Aku membatin, jebakan atau pertolongan. Tetapi aku tahu, hanya ada satu cara untuk mengetahui. Warung kopi murni berada di ujung sebuah jalan kecil. Bangunannya tua, lampu remang kuning keemasan. Dari luar tampak sepi, hanya 2 atau 3 pengunjung duduk dengan kepala tertunduk, sibuk dengan minuman masing-masing. Aku menurunkan hoodie yang kupakai, menutup sebagian wajah, dan duduk di pojok ruangan. Tak lama, seorang pria paruh baya duduk di depanku tanpa permisi. Wajahnya tampak familiar, tapi aku tidak langsung mengenalinya. Rambutnya sedikit acak-acakan, kumis tipis, dan sorot matanya tajam namun lelah. "Ari, kan?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku menegakkan tubuh. "Siapa Anda?" Ia menaruh koran lusuh di meja, lalu berbisik perlahan. "Nama saya Bima, dulu saya polisi. Divisi yang sama dengan Komisaris Subagio." "Dek," jantungku mengetuk keras. "Kenapa panggil saya ke sini?" tanyaku. Bima tersenyum miring, pahit. "Karena saya tahu kamu sedang menggali kuburan yang sangat dalam. Dan saya tidak mau kamu mati muda seperti beberapa orang lain yang pernah menantang dia." Aku menutup mulutku, mencoba meredakan ketegangan. "Anda tahu soal kasus Ardi?" Ia menatapku beberapa detik, lalu mengangguk. "Lebih dari itu, saya tahu bagaimana Subagio bekerja. Saya keluar dari kepolisian karena saya hampir dijebak. Sejak saat itu, saya kumpulkan bukti, tapi saya tidak punya akses lagi untuk membuatnya menghantam ke dalam sistem." Bima menarik napas panjang, seperti sedang memutuskan apakah ia bisa mempercayai aku. "Ardi, dia bukan korban pertama, tapi dia satu-satunya yang hampir berhasil membuat Subagio tersudut. Itu sebabnya dia harus hilang." Aku mengepalkan tangan di bawah meja. "Apa yang Ardi tahu?" tanyaku. Bima membuka lipatan koran, dan pada halaman dalamnya ada amplop coklat kecil. Ia mendorongnya ke arahku. "Catatanmu hanya sebagian. Ardi sempat bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan logistik dekat pelabuhan. Di sana, dia lihat transaksi ilegal yang melibatkan salah satu orang dekat Subagio, pemerasan, pengiriman barang gelap, dan daftar nama orang yang diperas. Ardi menyimpan rekaman suara dia pernah mengirimkannya ke seseorang yang ia percaya. Siapa orang itu? Dugaanku, seorang jurnalis. Tapi, jurnalis itu hilang sebulan lalu." Aku membeku. Bima melanjutkan lirih, "Dan saya yakin Ardi ingin menyerahkan rekaman baru pada malam dia terbunuh. Rekaman itu memuat suara orang yang membawa nama Komisaris B." Darahku terasa mengalir lebih cepat. "Pak Bima, kalau Anda punya semua ini, kenapa tidak langsung lapor ke Propam atau Ombudsman?" Ia tertawa kecil penat dan getir. "Masih terlalu polos kamu, Nak. Kau kira siapa yang melindungi Subagio? Ada rantai panjang, Ari, dan orang-orang seperti kita hanya pion. Kalau pion bergerak terlalu jauh, tinggal disingkirkan." Aku menelan ludah. "Jadi apa maksud Bapak memanggil saya?" "Karena kamu masih punya akses ke dalam," jawabnya. "Kamu masih bisa melihat berkas, mendekati orang-orang, mencari celah. Kalau saya bergerak sendirian, saya habis. Tapi kamu belum dicurigai sepenuhnya." Aku hampir tertawa sarkastik. "Belum dicurigai? Saya sudah dapat ancaman, sudah dipindah ke gudang logistik. Mereka sedang mengawasi." Bima mencondongkan tubuh ke depan. "Justru itu, kalau mereka masih memberi peringatan, artinya kamu dianggap bisa berbahaya. Kalau kamu sudah tidak berarti, mereka tidak akan memperingatkanmu. Mereka akan langsung membuatmu mati dalam kecelakaan kecil yang tidak sengaja. Ingat itu." Dingin menjalari tulangku. "Amplop itu," kata Bima sambil menunjuk, "berisi foto-foto, klip percakapan yang saya rekam diam-diam dulu, dan beberapa kode tempat transaksi. Belum cukup untuk menjatuhkan Subagio, tapi cukup untuk membuka pintu."
Aku menatap amplop itu seperti menatap bom. Kamu tidak harus lanjut, kata Bima dengan nada serius. Kalau kamu mundur sekarang, masih ada waktu. Tapi kalau kamu pilih melawan, jangan berharap hidupmu tetap sama. Sunyi, hanya suara sendok yang beradu dengan gelas di meja lain. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, Pak Bima, saya tidak bisa berhenti. Ardi bukan cuma korban, dia seseorang yang berusaha bicara ketika semua orang diam. Kalau saya berhenti, saya ikut mengubur suaranya. Mata Bima menatapku lama tajam, tapi kali ini juga mengandung rasa hormat. Baik, katanya akhirnya. Tapi mulai dari sekarang, jangan percaya siapapun, termasuk teman sekantormu, termasuk atasanmu, termasuk orang yang kau kira baik. Mereka bisa dibeli. Aku mengangguk. Amplop itu kusimpan dalam jaket, dan persis saat aku hendak berdiri, Bima menahan tanganku. Ari, katanya lirih, kalau suatu hari saya tidak bisa menghubungimu lagi, lanjutkan. Jangan biarkan dia menang. Kalimat itu menggantung lama di udara. Keluar dari warung kopi itu, suasana malam terasa lebih berat. Angin membawa aroma laut dari kejauhan, tapi bagiku rasanya seperti bau ketakutan. Lampu jalan memantulkan bayanganku sendiri di trotoar panjang, terdistorsi. Seperti ada yang mengikutiku. Aku melangkah cepat ke arah motor, tapi sebelum sampai, aku merasa seseorang memperhatikan. Aku menoleh perlahan. Di seberang jalan, berdiri sebuah mobil hitam dengan kaca gelap. Mesin menyala, tidak bergerak, tidak mati, hanya menunggu. Aku menatap mobil itu beberapa detik. Tidak ada tanda siapapun di dalamnya. Tapi aku tahu, itu bukan kebetulan. Aku naik motor, menyalakan mesin, dan melaju pergi. Dalam kaca spion, mobil hitam itu perlahan mengikuti. Aku mengetik pesan cepat pada Bima. Ada mobil gelap mengikutiku. Tak ada balasan. Mobil itu masih menempel 30 meter di belakang. Aku menarik gas lebih kencang, memotong jalan gang kecil yang hanya bisa dilewati motor. Mobil itu tidak bisa mengikuti, tapi aku mendengar klakson keras seperti tanda bahwa mereka tahu aku tahu. Setelah beberapa menit, aku berhenti di gang sempit. Napasku tersengal. Jantungku mengejar akal sehatku. Aku membuka jaket dan meraba amplop coklat itu. Isinya terasa seperti berat seluruh dunia. Dengan kesadaran yang menamparku. Di tengah malam, aku tidak lagi hanya menyelidiki pembunuhan. Aku sudah masuk dalam permainan orang kuat, dan mereka baru saja mengamati bagaimana aku bertahan. Ini bukan awal pertarungan, ini awal pengejaran. Aku pulang larut malam itu dengan tubuh yang masih diliputi ketegangan. Di sepanjang perjalanan, aku menatap kaca spion berkali-kali, memastikan tak ada mobil yang mengikutiku lagi. Jalanan semakin sepi, lampu-lampu kota mulai padam satu persatu, dan udara dingin menampar wajahku setiap kali motor melaju lebih cepat dari pikiranku sendiri. Sesampai di kamar, aku langsung mengunci pintu 3 kali, sesuatu yang sebelumnya jarang kulakukan. Lampu kamar menyinari meja kecil tempat amplop coklat pemberian Bima kualaskan. Rasanya seperti menghadapi sesuatu yang tak akan memberiku jalan mundur sekalipun aku ingin. Aku duduk, menarik napas panjang, lalu membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa foto-foto yang diambil dengan kamera murahan, tapi jelas. Ardi sedang berbicara dengan seorang pria berjaket hitam di dekat pelabuhan. Wajah pria itu tidak jelas, tapi postur tubuhnya mengingatkanku pada seorang anggota divisi khusus bernama Danu, anak buah kesayangan Komisaris Subagio. Foto lain memperlihatkan sebuah pertemuan gelap di gang sempit. Seorang pria berseragam polisi sedang menerima sesuatu dari warga sipil. Itu jelas uang dalam amplas tebal. Dan foto terakhir yang membuat tengkuku meremang adalah wajah Subagio dari samping, sedang berbicara di telepon, dengan ekspresi murka yang tak pernah kulihat di kantor. Lalu ada 2 lembar kertas tipis berisi transkrip percakapan. Bima menuliskannya dengan rapi, menyertakan tanggal dan jam. Suara yang ia transkrip tidak kusaksikan, tapi kata-katanya cukup membuat jantungku berdebar. Pastikan dia tidak bicara. Kalau perlu, buat seolah dia melawan. Saya tidak mau nama saya masuk. Dan di bagian bawah catatan itu, tertulis singkat, suara Subagio. Aku menutup mata sejenak. Ini bukti besar, tapi belum cukup untuk menumbangkan seseorang seperti dia. Sebuah rekaman asli dibutuhkan. Saksi perlu dilindungi. Jejak harus digali secara menyeluruh. Dan tentu saja aku harus tetap hidup dulu. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala yang dipenuhi rencana. Namun sesampainya di kantor, aku langsung merasakan getaran yang berbeda. Beberapa rekan menatapku seperti ada sesuatu yang ingin mereka katakan tapi tidak berani.
Ada yang langsung menunduk saat aku lewat. Ada yang berbisik-bisik pelan. Aku mulai merasa waspada. Bro, bisik salah satu teman lama, Rendi, mendekatiku. Kemarin malam, Pak Subagio kelihatan marah banget. Katanya ada anak bawang yang mulai banyak tanya. Jantungku nyaris berhenti. Nama kamu gak disebut, lanjut Rendi. Tapi, ya, hati-hati aja. Aura kantornya lagi gak enak. Aku mengangguk tanpa bicara. Rendi bukan orang yang suka gosip berlebihan jika dia bilang suasana kacau. Pasti benar. Aku menuju ruang arsip, namun sebelum masuk, aku melihat dua orang dari divisi khusus Danu dan satu orang yang tak ku kenal berdiri dekat pintu gudang logistik tempat aku bekerja sekarang. Mereka pura-pura ngobrol sambil sesekali melirik ke arahku. Aku berpura-pura tidak peduli dan masuk. Tapi dalam hati, aku tahu mereka disuruh mengawasiku. Setelah pintu tertutup, aku memegang amplop coklat itu erat-erat. Tidak aman di sini. Aku harus mencari tempat untuk menyimpannya atau memindahkan sebagian isi ke lokasi yang tidak bisa dijangkau siapapun. Lalu aku ingat sesuatu. Ruang arsip lama, ruangan kecil yang sudah lama tidak dipakai. Letaknya dekat tangga darurat. Letaknya cukup tersembunyi. Mungkin aku bisa menyimpan sebagian bukti di sana sebagai cadangan. Aku keluar lagi dari ruangan, berjalan seolah hendak ke toilet, dan memastikan tidak ada yang mengikuti. Setelah memastikan aman, aku menuju ruang arsip lama. Pintu ruangan berdebunya sedikit macet, tapi bisa kubuka dengan usaha. Ruangannya gelap, penuh debu, tapi itu justru menjadikannya sempurna. Aku menyimpan sebagian fotokopi bukti ke dalam map baru, lalu menaruhnya di balik tumpukan berkas tua yang tak akan disentuh siapapun. Setelah itu, aku kembali ke ruangan logistik, seolah tidak ada yang terjadi. Namun sesampainya di pintu, aku melihat seseorang sudah menungguku. Danu, ia bersandar pada tembok, tangan terlipat, dengan ekspresi yang dibuat-buat ramah. Ari, katanya pelan. Kamu sibuk banget, ya? Jalan ke sana kemari terus. Aku tersenyum tipis. Cuma ambil air. Ia mengangguk, tetapi sorot matanya tajam. Dapat ancaman semalam, atau dapat tamu. Aku berhenti. Kata-katanya seperti pisau dingin yang menempel di leherku. Ancaman apa? Tanyaku berpura-pura. Danu tersenyum, tapi bukan senyum manusia yang jujur, lebih seperti seekor ular yang tahu mangsanya sedang bingung. Jangan pura-pura bego, Eri. Kita semua tahu apa yang kamu lakukan. Aku menelan ludah. Jadi saya kasih saran. Sebelum semua ini keburu melebar, berhenti. Masih belum telat. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya. Kalimat itu keluar begitu santai, seolah ia hanya memberi nasihat pekerjaan. Tapi maknanya jelas, ancaman. Aku melangkah masuk ke ruangan tanpa menjawab. Dari balik pintu yang perlahan kututup, kulihat Danu masih berdiri di sana, menatapku seperti memantau seorang buruan. Siang itu, aku memutuskan harus bertemu Bima. Aku perlu tahu langkah selanjutnya, dan aku perlu memastikannya aman. Aku mengirim pesan, kita harus bicara, penting, tidak dibalas. Kukirim pesan kedua, masih tidak dibalas. Aku mulai gelisah. Sore harinya, aku memutuskan untuk mendatanginya, langsung ke alamat yang sebelumnya ia sebutkan secara samar, kosannya di dekat terminal Pasar Baru. Perjalanan ke sana kulalui dengan kecepatan sedang agar tidak terlalu menarik perhatian. Setelah sampai, aku memarkir motor dan mencari bangunan tua berlantai 2 itu. Namun begitu tiba di depan pintunya, aku langsung tahu ada yang tidak beres. Pintu kosan Bima tidak terkunci, dan sedikit terbuka. Aku menelan ludah, lalu mendorong pintu perlahan. Ruangan itu berantakan, laci-laci ditarik paksa, kasur terbalik, kertas-kertas berserakan. Bau debu bercampur sesuatu yang membuat tengkukku dingin. Pak Bima, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku melangkah masuk lebih dalam. Di lantai, kulihat jejak sepatu yang tidak seragam. Ada 2 atau 3 orang yang masuk memaksa. Lalu mataku terpaku pada sebuah benda kecil di lantai, ponsel Bima. Layar pecah, tapi masih menyala dengan lampu redup. Dan di layar itu, terdapat pesan terakhir yang ia ketik namun belum sempat terkirim. Ari, jangan datang. Mereka sudah menemukan pesan itu terpotong. Aku mulai merasa dadaku menegang. Kepalaku panas. Dunia seperti mengecil. Aku memeriksa ruangan lebih teliti. Tidak ada Bima, tidak ada jejak darah. Tidak ada tanda apakah ia dibawa paksa, atau lebih buruk. Tapi satu hal pasti, ia mengetahui sesuatu yang tidak boleh diketahui orang lain. Dan kini ia hilang. Aku berdiri di tengah ruangan remang itu dengan tangan gemetar. Semua suara di kepalaku mendesak. Mereka sudah bergerak. Mereka sudah mengincarmu.
Ini bukan lagi permainan. Dengan aku berdiri sendirian di kosan yang porak-poranda, menggenggam ponsel terakhir milik pria yang ingin membantuku, dan hanya menyadari satu hal, kebenaran yang mendekat cahaya, selalu membuat bayang-bayang terkuat datang lebih dekat, dan kini mereka sudah terlalu dekat. Malam itu, suhu udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah seluruh kota menahan napas. Aku berdiri cukup lama di depan kosan berantakan milik Bima, mencoba meresapi apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jantungku berdetak seperti hendak melompat dari dada. Bukan hanya karena Bima menghilang, tetapi juga karena perasaan aneh yang sejak tadi menempel di tengkuku. Perasaan diikuti. Aku keluar dari kosan perlahan, memastikan tidak ada orang di sekitar. Gang sempit itu hanya diterangi lampu jalan yang berkedip-kedip lemah. Sesekali suara motor lewat, tapi sebagian besar sunyi. Lorong-lorong sempit, bau gorengan dari warung depan yang sudah mau tutup, dan langkah penderes malam yang membawa jerigen membuat suasana semakin menegang. Aku menarik napas panjang dan kembali mengambil motorku. Namun sebelum aku menyalakan mesin, ponselku tiba-tiba bergetar. Nomor tak dikenal. Untuk sepersekian detik aku ragu, tapi kalau aku tak angkat, bisa jadi itu satu-satunya petunjuk tentang Bima. Halo? Suaraku bergetar sedikit, hening beberapa detik, lalu terdengar suara laki-laki. Serak, terburu-buru. Ari, aku mengenali suara itu. Bima, Bima, kamu di mana? Aku ke kosanmu dan dengar. Jangan bicara keras-keras. Katanya, suara seperti berbisik sambil tercekik. Aku selamat. Untuk sementara, selamat. Hatiku sedikit lega, tapi nada suaranya membuatku kembali tegang. Mereka, siapa yang Ari? Suaranya meninggi sedikit, lalu kembali melemah. Dengar aku baik-baik. Jangan pulang ke rumah. Dan jangan kembali ke kantor dalam beberapa hari. Kamu sedang diawasi. Aku cuma bisa kabur beberapa menit sebelum mereka masuk kamar. Aku berdiri terpaku. Bahkan udara di sekitarku terasa terhenti. Mereka itu orangnya Subagio. Kamu gak bisa percaya siapapun sekarang, termasuk teman sekantormu. Aku menelan ludah. Permukaan tanganku mulai berkeringat. Tolong bilang di mana kamu, kataku dengan suara rendah. Aku bisa jemput. Tidak, jawabnya cepat. Kalau kita ketemu sekarang, kamu akan terseret. Aku lagi sembunyi. Aku butuh waktu. Aku bakal kirim sesuatu ke kamu nanti, bukti sisanya. Tapi kamu harus tetap bergerak dengan hati-hati. Suaranya semakin jauh, seperti sedang berjalan cepat atau menunduk menghindari sesuatu. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, ia berkata, Ari, kamu benar. Korban itu, Ardi, dia saksi kunci. Dia tahu semuanya. Aku memejamkan mata, dada terasa sesak. Apa yang dia tahu? Aku belum sempat bilang semuanya. Tapi intinya, Subagio memeras orang dengan memanfaatkan kasus yang ia atur. Ardi lihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Dia sempat rekam. Dan rekaman itu yang mereka cari. Nafas Bima terputus-putus. Dan aku sudah pegang salinannya. Suasana di sekitarku terasa berputar. Rekaman, bukti paling kuat. Bima, simpan itu baik-baik. Kirim ke aku, akan kirim potongnya, tapi bukan lewat online. Terlalu riskan. Aku bakal titip lewat seseorang yang kamu akan temui besok. Siapa? Namun sambungan tiba-tiba berderak, seperti ada gangguan. Suara angin kencang terdengar. Lalu kalimat terakhirnya terdengar jelas, meski gemetar. Ari, hati-hati, kita sudah masuk terlalu dalam. Dan mereka tidak akan berhenti. Panggilan terputus mendadak. Aku berdiri mematung. Tanganku masih memegang ponsel, tapi rasanya tak ada tenaga yang tersisa. Pesan terakhir Bima menggemakan satu hal, jalur kembali sudah tertutup. Aku tidak berani langsung pulang. Sebaliknya, aku menuju taman kota yang cukup sepi. Di bangku taman yang sudah catnya mengelupas, aku duduk sambil menenangkan napas. Sesekali mobil patroli lewat, lampu birunya berputar perlahan seperti mata yang mengawasi. Lucu, dulu aku bangga melihat lampu itu. Sekarang, rasanya seperti penanda bahaya. Aku mengambil amplop bukti dari tas dan memandanginya. Setiap foto, setiap catatan, terasa semakin berat. Ini bukan lagi sekadar kasus. Ini konspirasi besar yang sudah berjalan lama, dan pemimpinnya bukan polisi biasa melainkan atasan yang dihormati semua orang. Aku meraba-raba dalam hati, kenapa aku tidak menyerah saja? Kenapa tidak tutup mata seperti kebanyakan? Tapi bayangan Ardi muncul, pemuda yang tubuhnya penuh luka tapi diklaim melawan. Ibunya yang menjerit, ketidakadilan yang dibiarkan. Semua itu bukan sesuatu yang bisa kulupakan. Tidak semudah itu, walaupun aku takut.
Walaupun aku bisa saja menjadi korban berikutnya, aku merasa dalam sesuatu yang kupanggil sebagai nurani bahwa ini sudah menjadi tanggung jawabku. Aku bangkit dari bangku dan memutuskan untuk menginap di tempat yang tak terduga. Rumah pamanku di pinggir kota. Ia pensiunan guru, hidup tenang, jauh dari keramaian. Tidak ada alasan siapapun curiga aku ke sana. Keesokan pagi, mataku masih berat ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Datang ke warung kopi dekat stasiun. Sudut belakang, sendirian, tidak ada nama, tidak ada penjelasan. Ini bisa jebakan, tapi bisa juga orang yang dimaksud Bima. Aku menarik napas panjang, memberanikan diri. Kalau aku tidak datang, aku bisa kehilangan kesempatan penting. Tapi kalau aku datang, aku harus siap apapun yang terjadi. Aku ambil motor dan melaju menuju stasiun. Warung kopinya kecil, sederhana, penuh asap gorengan dan wangi kopi hitam. Aku masuk dan langsung melihat seseorang duduk di pojok belakang. Seorang perempuan, rambut sebahu, wajahnya tajam, kulit sawo matang, dan tatapannya penuh kewaspadaan. Di meja, ada laptop kecil dan buku catatan tebal. Ia mengangkat alis saat melihatku. "Kamu Ari?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia menutup laptopnya perlahan dan berkata, "Aku Rara, jurnalis investigasi. Bima bilang kamu akan datang." Hatiku langsung berdegup kencang. Dialah bantuan tak terduga itu. "Aku tahu kamu bingung," lanjutnya, "dan aku tahu kamu sedang dikejar." Aku duduk, menelan ludah. "Bima mana?" tanyaku. Rara menatapku lama, lalu menjawab dengan suara lebih rendah, "Kita harus bicara soal apa yang dia titipkan sebelum semuanya terlambat." Di detik itu aku sadar, bab baru-baru saja terbuka, dan apapun yang terjadi setelah ini, tidak akan mudah, tidak akan aman. Tapi Rara bukan orang biasa, dan aku pun sudah melewati titik tanpa kembali. Dalam gelap yang mengintai, sekutu sering hadir dari tempat yang paling tak terduga. Tapi begitu cahaya itu muncul, musuh juga tidak akan tinggal diam. Warung kopi itu semakin lama terasa semakin sempit. Suara sendok beradu dengan gelas, tawa pelanggan, dan aroma kopi hitam pekat bercampur menjadi satu. Namun semua itu terdengar jauh, seolah aku dan Rara berada dalam ruangan berbeda. Ruangan di mana setiap kalimat adalah langkah masuk ke wilayah yang tak bisa lagi dijalani setengah hati. Rara membuka buku catatannya perlahan. Matanya serius, tapi bukan pandangan dingin, lebih seperti seseorang yang sudah lama hidup di tengah kebusukan sistem dan tetap memilih melawannya. "Ari," katanya pelan, "Bima sudah mengirimkan satu paket sebelum dia kabur. Paket itu sampai ke aku pagi ini." Aku menahan napas. "Apa isinya?" tanyaku. Ia menarik sebuah flash disk kecil dari saku jaketnya, lusuh, warnanya pudar, dan sedikit retak di pinggirnya. Namun aku tahu, benda kecil itu bisa membuat seseorang kehilangan jabatan, atau kehilangan nyawa. "Ini rekaman suara Subagio," kata Rara, suaranya pelan namun tegas. "Termasuk satu percakapan di mana dia memerintahkan anak buahnya untuk mengurus Ardi." Dunia seolah berhenti berdetak. "Aku belum buka semuanya," lanjutnya. "Tapi satu hal pasti, bukti ini cukup besar untuk mengguncang divisi kalian." Aku menatap flash disk itu lama. Rasanya seperti menatap sebuah pisau bermata dua. Sangat tajam, sangat berbahaya. "Apa rencanamu?" tanyaku. "Aku bisa publikasikan," kata Rara. "Tapi kalau aku lakukan itu sekarang, mereka akan tahu sumbernya dari mana. Dan kamu bisa habis duluan sebelum berita naik." Aku menelan ludah. Iya benar. Sistem yang mestinya melindungi kami justru akan memakan kami dulu sebelum kebenaran keluar ke publik. "Jadi apa langkah kita?" kataku akhirnya. Rara menyandarkan punggungnya ke kursi, menatapku sambil menimbang-nimbang. "Kita harus kumpulkan semua bukti pendukung, foto yang kamu punya, transkrip Bima, rekaman, dan saksi yang tersisa." "Saksi?" Aku mengerutkan kening. Bukannya saksi utama sudah bukan Ardi, ibunya? Jantungku berdegup keras. "Bu Sulastri?" tanyaku lirih. Rara mengangguk. Dia mungkin tahu sesuatu yang belum kita gali, dan selama ini dia diselimuti ketakutan. "Kita harus temui dia, jaga dia, dan pastikan dia mau bicara." Aku mengangguk meski lututku terasa sedikit lemas. Pertemuanku dengan ibunya Ardi dulu masih terbayang, suara tangisnya, doa-doanya agar anaknya mendapat keadilan. Kini ia bisa jadi kunci terakhir. Kami memutuskan untuk pergi sore itu juga. Rumah Bu Sulastri berada di pinggir kota, daerah yang agak kumuh tapi masih ramai dengan suara anak-anak berlarian dan warung kecil di pinggir jalan. Namun ketika kami sampai di depan rumahnya, suasana terasa berbeda.
Pintu tertutup rapat, jendela gelap, tak ada suara. Aku mengetuk pelan. Bu Sulastri, ini Ari. Bu, polisi yang waktu itu. Tidak ada jawaban. Rara mengintip lewat celah jendela. Sepertinya dia di dalam. Lampu ruang tengah masih menyala. Aku mengetuk lebih keras. Bu, kami bukan orang jahat. Kami hanya ingin bicara. Masih tak ada jawaban. Saat aku hendak mengetuk lagi, terdengar suara langkah pelan dari dalam. Pintu terbuka sedikit. Muncul wajah pucat dan ketakutan seorang perempuan paruh-baya. Matanya bengkak, seperti habis menangis berjam-jam. Kenapa kembali? Suaranya bergetar. Tolong jangan cari saya lagi. Saya tidak mau anak saya kedua kalinya diambil. Aku cepat-cepat mengangkat tangan, memberi isyarat menenangkan. Tidak apa-apa, Bu. Kami di sini untuk melindungi ibu, bukan membahayakan. Rara maju selangkah. Bu Sulastri, kami tahu Ardi bukan melawan seperti yang diberitakan. Kami sedang berusaha mengungkap siapa yang membunuhnya. Air mata kembali mengalir di wajahnya. Ibu itu membuka pintu lebih lebar. Masuklah. Sebelum ada orang lihat, kami masuk ke rumah kecil itu. Bau kayu tua dan aroma teh manis memenuhi ruangan. Bu Sulastri duduk dengan tangan gemetar, memandang kami seakan kami membawa pedang ke rumahnya. Apa yang ibu ketahui? Tanyaku lembut. Ia terdiam lama, lalu berkata pelan. Seminggu sebelum Ardi meninggal, dia bilang dia melihat seorang polisi menerima uang dari preman di pasar. Ardi tanya kenapa polisi itu tidak menindak, malah memeras. Dia rekam dari jauh. Nafasku tercekat. Ini cocok dengan bukti yang Bima sebutkan. Ada 2 orang polisi, lanjutnya. Satu tinggi besar, kulit hitam manis. Satu lagi, ada kumis tebal. Aku dan Rara saling berpandangan. Itu cocok dengan ciri Danu dan temannya yang sering muncul bersama. Ardi bilang rekaman itu berbahaya. Dia bilang, Bu, kalau ada apa-apa sama aku, bilang aja polisi itu yang bunuh. Tapi saya pikir dia cuma bercanda. Suara Ibu Sulastri pecah. Tubuhnya bergetar hebat. Aku merasa dada seperti remuk. Ardi tahu risiko, namun tetap merekam. Dan sekarang rekaman itu menjadi alasan ia dibunuh. Rara meraih tangan Ibu Sulastri. Bu, kami butuh ibu untuk bersaksi. Ia menutup wajahnya. Tidak, saya takut. Mereka sudah 2 kali mengintimidasi saya. Semalam ada orang menggedor-gedor rumah. Saya pikir mereka akan masuk. Aku menggertakkan gigi. Mereka benar-benar ingin membungkam semua saksi. Namun setelah beberapa menit, Bu Sulastri akhirnya berkata, tapi kalau itu demi Ardi, saya siap. Aku mengangguk pelan. Kami akan lindungi ibu. Namun sebelum kami bisa lanjut bicara, terdengar suara motor berhenti mendadak di depan rumah. Kami saling menatap. Sunyi, lalu suara langkah cepat menghampiri pintu. Aku berdiri spontan, menahan napas. Rara meraih tasnya. Bu Sulastri memegang dadanya, dan berakah. Pintu digedor keras dari luar. Ari, kami tahu kamu di dalam. Suaranya, Danu, keluar, sekarang, atau kami dobrak. Bu Sulastri mulai menangis panik. Aku melihat ke belakang tidak ada pintu keluar lain. Hanya jendela kecil ke arah lorong sempit. Rara, ibu, ikut saya. Bisikku, tanpa membuang waktu, kami membuka jendela pelan dan keluar satu persatu. Jalan setapak itu sempit, hanya cukup untuk 1 orang lewat. Kami berlari menyusuri lorong kecil, melewati kandang ayam, jemuran, dan pagar kayu lapuk. Dari kejauhan terdengar suara Danu menghardik. Mereka kabur. Ke belakang, kami makin mempercepat langkah. Keluar dari lorong, kami sampai di jalan besar. Orang-orang melihat kami heran, tapi kami abaikan. Aku melambai menghentikan angkot yang kebetulan lewat. Sopirnya mengerutkan kening, tapi kami langsung naik tanpa menjelaskan apapun. Begitu angkot melaju, aku baru sadar betapa keras jantungku berdetak. Rara memegang flash disk itu erat di tangannya. Bu Sulastri memeluk dirinya sendiri. Kami lolos. Untuk sementara, malam itu, kami bersembunyi di tempat aman yang Rara kenal. Apartemen kecil milik temannya yang sedang keluar kota. Di sana kami menyusun rencana terakhir. Besok pagi, kata Rara, aku akan berkoordinasi dengan redaksi. Kita akan siapkan berita investigasi lengkap. Tapi sebelum tayang, kita kirim salinan bukti ke divisi Propam Pusat. Aku mengangguk. Dengan begitu, kalaupun berita dicegah, bukti tetap masuk ke tempat yang seharusnya. Rara menatapku. Dan Ari, sebaiknya kamu siap. Setelah ini, kamu akan jadi target utama. Aku menarik napas panjang. Aku sudah jadi target sejak mula. Tapi kalau ini yang harus kulakukan, aku siap. Ia tersenyum tipis.
Kamu berbeda dari banyak polisi yang pernah aku temui. Aku menatap flash disk itu. Aku hanya tidak mau hidup dalam bayang. Keesokan harinya, segalanya terjadi begitu cepat. Pagi-pagi, ketika matahari baru naik, berita investigasi Rara tayang. Suara Subagio terdengar jelas membahas pemerasan, rekayasa kasus, dan pembungkaman saksi. Foto-foto yang kubawa ditampilkan. Testimoni Bu Sulastri masuk. Semuanya mencuat ke publik. Di kantor polisi, kekacauan terjadi. Banyak yang terkejut, banyak yang menyangkal. Tapi ketika Propam masuk membawa surat penahanan, semua orang membisu. Subagio ditangkap, Danu menyusul. Beberapa anggota lain diperiksa. Aku diminta membuat laporan resmi. Mereka menatapku dengan campuran hormat dan takut. Aku tahu ini belum selesai. Sebagian dari mereka mungkin masih membenciku. Sebagian lagi mungkin menyimpan dendam. Dan sistem itu tidak berubah hanya karena satu kasus. Ketika semuanya mereda, aku berdiri sendiri di depan gedung kepolisian. Angin sore menyentuh wajahku. Rasanya aneh aku menang, tapi juga tidak benar-benar menang. Rara menghampiriku sambil membawa kamera. Kamu gak apa-apa? Tanyanya. Aku tersenyum kecil. Capek, tapi lega. Ia menatapku lama. Kamu sadar, ini baru awal, kan? Aku mengangguk. Aku tahu, tapi kalau aku berhenti sekarang, maka semua pengorbanan ini sia-sia. Kami berjalan pelan menyusuri trotoar. Apa kamu akan keluar dari kepolisian? Tanya Rara. Aku menatap ke kejauhan, ke langit yang perlahan berubah keemasan. Tidak, jawabku mantap. Kalau aku keluar, mereka yang seperti Subagio akan terus berkuasa. Aku akan tetap di sini, dan aku akan coba mengubahnya. Sedikit demi sedikit, Rara tersenyum. Dari dalam, angin kembali bertiup. Daun-daun jatuh perlahan. Bayang-bayang memang selalu ada. Tapi kini, aku tahu satu hal. Setiap bayangan ada karena cahaya. Dan aku memilih tetap menjadi bagian cahayanya meski kecil. Meski samar karena hanya itu cara agar gelap tidak menang seluruhnya.